My lecture, my husband. Percayalah, kemarin malam pada akhirnya Inggit memilih untuk tidur lebih awal. Inggit lebih baik nonton film itu sendirian daripada harus nonton itu sama Pak Arya. Jantung Inggit bisa kerja 4 kali lipat nanti. Seperti biasa, Senin pagi Inggit berangkat sama Pak Arya. Karena Pak Arya yang ngajar Inggit di jam pertama. Gak ada yang spesial emang, hari-hari yang Inggit jalanin datar-datar aja. Kecuali saat bangun tidur, Inggit terkadang menemukan tubuh dia berada di dalam pangkuannya Pak Arya. Entah siapa yang memeluk duluan pada malam hari. Saat jam istirahat, Kara mengajak Inggit untuk makan bersama di kantin. Karena uang jajan Inggit masih ditahan, Inggit pun mencoba untuk menolak, tapi Kara tetap memaksa. Inggit sebenarnya hari ini ada rencana memasak di rumah sebelum suami Inggit pulang. Tapi Inggit juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk jujur tentang semua sama Kara. Jadi Inggit mengangguk mengiyakan ajakannya. Baru Kara ingin memesan makanan, Inggit menerima chat dari Pak Arya untuk datang ke ruangannya. Kara, ya, tanya Kara sambil membolak-balik daftar menu yang ada di tangan. Aku harus pergi nemuin dosen. Maaf, kayaknya aku gak bisa makan bareng kamu, kata Inggit dengan gak enak. Inggit melihat perubahan di raut wajah Kara, tapi gak lama, dia kembali menunjukkan senyuman yang menenangkan. Hati-hati, kata Kara yang Inggit angguki. Baru aja Inggit melangkah menjauh, Kara menahan lengan Inggit dan membawa Inggit ke salah satu pedagang roti di kantin. Dia mengambil satu buah roti dan juga susu, lalu memberikannya ke Inggit. Kamu gak bawa dompet kan? Jangan sampai gak makan, kata Kara. Rasanya Inggit sampai pengen nangis, karena Kara gak pernah berubah dan masih begitu perhatian dan pengertian. Bahkan di saat Inggit mulai mengurangi intensitas komunikasi mereka. Akhirnya Inggit ke ruangan Pak Arya untuk menemui dia sesuai dengan permintaannya. Kalau dulu Inggit bertingkah dengan formal sehingga nggak terlalu. Inggit langsung mengambil tempat duduk di depan Pak Arya. Pak Arya mengeluarkan 2 kotak makan dan dia menyuruh Inggit untuk makan. Saat Inggit larut dalam keheningan karena sedang makan, Pak Arya tiba-tiba membuka topik pembicaraan. Lusa saya ada tugas keluar, kata Pak Arya yang membuat kunyahan Inggit terhenti. Kalau dulu gue akan berjingkrak senang ketika dosen paling killer gak masuk. Sekarang terasa berbeda, gue malah gak ingin dia gak masuk. Sampai kapan? Tanya Inggit mencoba terlihat sewajar mungkin. Inggit rasa seorang istri wajar menanyakan hal ini kepada suaminya. Mungkin seminggu, kata Pak Arya. Mas kenapa gak bilang dari kemarin-kemarin? Setahu Inggit, dosen kampus Inggit pasti sudah diberitahu akan tugas luar minimal 2 minggu sebelumnya. Apa perlu? Tanya Pak Arya yang membuat Inggit ngerasa miris. Dia sebenarnya menganggap Inggit istri atau enggak. Dompet kamu akan saya kembalikan besok. Saya juga akan ngasih uang cash. Kunci mobil juga saya tinggal. Jadi kalau kamu mau bawa silahkan, kata Pak Arya. Saya sudah kenyang, terima kasih untuk makanannya, kata Inggit sambil menaruh sendok yang Inggit pakai dan meninggalkan ruangan Pak Arya. Inggit gak tahu kenapa, Inggit ngerasa kecewa karena dia gak ngasih tahu Inggit tentang hal ini lebih awal. Inggit ngerasa gak dianggap. Inggit bahkan sampai lupa membahas dan meminta izin kalau Inggit sore ini akan pergi karena percakapan tidak mengenakan tadi. Perut Inggit yang masih terasa lapar pun merontak sehingga Inggit membuka bungkusan roti yang Kara berikan dan memakannya di salah satu bangku yang ada di taman kampus. Inggit masih merenung kira-kira bagaimana cara yang tepat untuk mengakhiri segala kerumitan kisah cinta ini. Pada akhirnya Inggit memilih untuk mengirim pesan ke Pak Arya. Om, saya akan pulang telat, mau pergi sama temen. Sampai jam kuliah berakhir pun Pak Arya sama sekali gak membalas pesan Inggit. Mengabaikan Pak Arya yang gak membalas pesan Inggit, Inggit memutuskan untuk tetap pergi sama Kara. Dari kejauhan, Inggit melihat Kara melambaikan tangannya, yang membuat senyuman Inggit mengembang. Kara selalu kayak gitu dan gak pernah berubah. Udah lama? Tanya Inggit yang dijawab gelengan sama Kara. Kara tiba-tiba meluk Inggit yang membuat Inggit kaget karena kondisinya ini masih di parkiran kampus. Kara gak biasanya nunjukin skinship bareng
Inggit selain pegangan di tempat umum, berbeda dengan Kelvin dan Rara. Inggit melepaskan pelukan Kara karena merasa gak enak, walaupun cuma sebentar, tapi kan tetap aja. "Kamu bawa mobil lama kamu?" tanya Inggit dengan sedikit heran karena setahu Inggit Kara baru saja memiliki mobil baru oleh ayahnya saat dia ulang tahun semester kemarin. "Ini mobil penuh kenangan yang gak akan aku lupain," kata Kara yang membuat Inggit tersenyum. Mobil ini emang menjadi saksi bisu awal Inggit menjalani hubungan dengan Kara. "Mungkin mobil ini juga akan jadi saksi bisu perpisahan kita, Kara," dalam hati Inggit. Sesampainya mereka di restoran, mereka langsung memesan makanan. Setelah menghabiskan waktu untuk makan dan juga mengobrol, Inggit memutuskan untuk membicarakan semuanya. Tapi Inggit masih tetap belum bisa mengatakan semuanya pada Kara. Inggit pulang masih tergolong cukup sore, pukul 7 malam. Inggit sadar kalau suami Inggit lusa mau pergi dan harus membantu dia menyiapkan segala keperluannya. Di saat Inggit masuk ke dalam kamar, Pak Arya sudah sibuk memilah baju untuk dibawa. Mengabaikan rasa lelah, Inggit pun menaruh tas dan sedikit menggeser tubuh Pak Arya sebelum memilah baju untuk dia. "Biar saya saja," kata Pak Arya sambil menggeser tubuh Inggit. Inggit menepis tangannya dari tubuh Inggit dan menjatuhkan kegiatan Inggit untuk mempersiapkan keperluannya. "Terserah kalau dia memang gak nganggap gue. Yang jelas, Inggit udah menjalankan tugas Inggit untuk melayani dia." Pak Arya memilih untuk keluar dari kamar sementara Inggit membereskan perlengkapannya. Hal itu membuat air mata Inggit turun tanpa bisa Inggit cegah. Hari ini terlalu banyak hal-hal di luar dugaan Inggit yang terjadi yang membuat Inggit bingung tentang hati dan perasaan Inggit sendiri. Malam itu Inggit kembali tidur memunggungi Pak Arya. "Setelah sebelum-sebelumnya kami selalu tidur berhadapan, bahkan berpelukan." Inggit mengatur alarm lebih pagi dari biasanya di hari keberangkatan Pak Arya. Inggit menyiapkan sarapan, kopi, pakaian untuk pergi dan memastikan segala keperluan sudah lengkap dan tidak ada yang tertinggal. 2 hari ini tidak ada percakapan berarti antara mereka. Mereka hanya seperti orang asing yang kebetulan menempati rumah dan kamar yang sama. Pak Arya keluar dari dalam kamar setelah membersihkan diri dan sudah siap untuk berangkat. Inggit menganjurkan dia untuk sarapan terlebih dahulu, yang langsung dia turuti. Inggit memutuskan untuk membersihkan diri selama Pak Arya sarapan. Inggit keluar dari dalam kamar dan melihat Pak Arya telah selesai dengan sarapannya dan bahkan sudah mencuci piring yang digunakannya. Dia mengambil jaket dan kopernya sebelum menghampiri Inggit. "Mau oleh-oleh apa?" tanya Pak Arya yang Inggit jawab dengan gelengan. Inggit gak menginginkan sesuatu saat ini karena suasana hati Inggit lagi mendung sama seperti cuaca di luar sana. "Saya berangkat," kata Pak Arya yang gue jawab dengan anggukan. Sekaku inikah proses pamit sepasang suami istri, batin Inggit miris. "Hati-hati," kata Inggit dengan sedikit tercekat. Inggit gak bisa mengontrol emosi Inggit dengan baik. Pak Arya berbalik dan menaruh jaketnya di atas koper sebelum menghampiri dan memeluk Inggit. "Baik-baik di sini selama saya pergi," kata Pak Arya yang Inggit jawab dengan anggukan. Kalau Inggit bisa sedikit nyinyir melihat adegan perpisahan di dalam drama karena terlihat berlebihan, kali ini enggak. Inggit merasakan hal ini cukup wajar dan Pak Arya pergi meninggalkan Inggit sebelum memeluk Inggit yang masih dilanda kegundahan hati.